Ya. Dan kita telah bahas di antara prinsip dakwah salafiyah, dia menekankan apa? Ilmu. Maka terus yang dikaji adalah ilmu. Ya, dan terus meningkatkan kualitas ilmunya. Ya, dan ilmu ini bahar la sahilalah. Ilmu bagaikan lautan yang enggak ada tepinya. Makanya orang kalau udah masuk ke dalam lautan, dia menuntut ilmu syar'i, dia merasa kalau ujungnya itu tidak ada. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-ilmu arba'atu arba'. Ilmu itu 4 bagian. Yang pertama, kalau orang masuk menuntut ilmu syar'i, yang pertama kali dia masuk mesti merasa kalau dia telah berilmu luar biasa. Makanya orang kalau awal ngaji langsung bid'ah, haram. Pulang ke rumah semua dibid'ahin. Foto keluarga di ruang tamu diambil dibakar sama dia. Sampai orang tuanya bingung, ini kok anak-anak kenapa gitu. Itu tahap pertama. Kalau dia terus belajar, dia masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, kalau dia baru merasa apa yang belum dia ketahui lebih banyak daripada yang dia ketahui, maka mulai tawadhu dia. Ya, mulai banyak wallahu a'lam ya. Kalau ditanya wallahu a'lam. Masuk tahap ketiga. Tahap ketiga, dia merasa kalau dia bukan siapa-siapa. Makanya subhanallah, Imam Ahmad dengan puncaknya ilmu, paling banyak yang dia katakan la adri, ana nggak tahu, dan juga wallahu a'lam. Semoga di situ ada khilaf. Imam Malik rahimahullah, ada orang datang ke beliau kemudian membawa beberapa pertanyaan. Enggak dijawab oleh Imam Malik kecuali 3 atau 4 pertanyaan. Sampai kata orang tersebut, wahai Imam, ana datang kepada Anda dari tempat yang jauh membawa banyak pertanyaan, Anda tidak jawab kecuali sedikit. Kata dia, kamu balik ke kampung kamu, kamu katakan ke semua orang yang ada di kampung kamu kalau Imam Malik gak bisa jawab, cuma mengatakan la adri, gak tahu. Ya. Dan kalau udah sampai derajat keempat, baru dia tahu ternyata tidak ada orang yang biasa menguasai ilmu sama sekali. Nah, jadi orang kadang baru masuk tahap 1 berhenti dia. Nah, ini yang bahaya. Jadi semuanya dibid'ahin, semua disalahi, semua dikritiki tapi lupa diri. Kenapa? Karena dia baru masuk di permulaannya, belum masuk pintu masuk ke rumah dia. Ya. Akhirnya sibuk dengan hobi-hobi tadi, dia nggak bisa sampai derajat kedua, ketiga, bahkan keempat. Bisa difahami ya ikhwah ya? Nah, ini inti dari ilmu dan inti dari dakwah. Dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan juga yang berkaitan dengan dakwah ya ikhwah, yang ingin Anda tekankan di sini, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz ibn Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini wasiat azim, wasiat yang agung dan bagus. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, Nabi mewasiatkan beberapa wasiat. Apa wasiat Nabi SAW? Yang pertama, yassira wa la tu'assira. Berbuat mudahlah kalian berdua, jangan menyulitkan. Yang kedua, basyira wa la tunaffira. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari, tanfir. Yang ketiga, ijtami'a wa la tatafarraqa. Berkumpullah kalian berdua, jangan berpecah belah. Lihat, ini 3 wasiat Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya dipraktikkan oleh seorang yang berdakwah, maka dakwanya akan diberikan oleh Allah keberkahan yang sangat banyak. Yang pertama apa ikhwah? Yassira wala tu'assira. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Ya. Jadi dakwah ini taisir, kemudahan. Bukan ta'sir, kesulitan. Semua orang yang ada kaitan dengan dakwah maka harus memberikan kemudahan. Bukan sebaliknya kesulitan. Karena kalau dikasih kesulitan, maka orang ini akan merasa ilmu dan agama Islam ini sulit. Ya. Sedangkan Islam itu kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Contohnya, katakanlah
seorang dai, dia ditanya tentang satu masalah. Yang datang orang awam yang tidak tahu apa-apa. Dia tanya, Ustadz, misalnya, ana tadi sholat. Setelah sholat, ana baru ingat, ternyata ana belum wudu. Apakah ana harus mengulang sholat ana apa tidak? Akhirnya si dai ini menjelaskannya, jadi di situ ada khilaf di antara para ulama. Mazhab Abu Hanifah seperti ini, mazhab Malik seperti ini, mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab Ahmad seperti ini. Ya, kemudian dalilnya seperti ini, seperti ini. Terus Ahmad juga ada 2 pendapat, Syafi'i 3 pendapat. Akhirnya orang itu keblinger, nanti dia bingung. Padahal cukup dikatakan kepada orang tersebut, antum wudu lagi kemudian ulangi sholat antum. Ya. Nah, ini termasuk taisir di dalam menjawab fatwa. Ya. Kecuali kalau yang datang kepada dia seorang penuntut ilmu yang ingin bahthul masail, ingin pembahasan masalah-masalah ilmiah, beda cerita. Ini dalam fatwa, ya, dalam fatwa. Kemudian juga di dalam menyampaikan ilmu, dalam berkhutbah, mudah dengan kalimat-kalimat yang mudah difahami. Kalau manusia tidak suka lama, dia jangan lama. Ya, kalau manusia tidak tahu, ibaratnya bahasa-bahasa intelektual jangan dia masukkan, dan seterusnya. Begitu juga ya ikhwah, berdakwah lewat lembaga. Ini juga poin penting. Apabila memang di lembaga tersebut ada syarat-syarat dan juga ketentuan-ketentuan yang tidak bisa didatangkan oleh si audien, atau audien itu keberatan, maka kasih kemudahan, jangan dipersulit. Karena kalau dipersulit, lari dia nanti. Akhirnya dia tidak merasakan nikmatnya pendidikan dan juga kebaikan yang ada di lembaga tersebut di bawah naungan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, ini juga penting. Kalau dia seorang da'i plus dikasih kekuasaan dalam satu hal, maka dia berikan kemudahan sebanyak-banyaknya. Kecuali kalau orang itu memang ada kelalaian, maka di situ dikasih teguran. Cuman hal ini termasuk dari dakwah. Bisa difahami ya? Karena kata Nabi SAW, yassira wala tu'assira. Mudahkanlah kalian berdua, jangan dipersulit. Kemudian yang kedua, lihat, basyira wala tunaffira. Kasih kabar gembira, jangan buat orang lari. Dan sebagian orang, subhanallah, mereka berdakwah pada hakikatnya yunaffirun nas, membuat orang itu lari dari dakwah. Imma dia menjelek-jelekkan manusia, ya. Kadang di khutbah dia singgung si fulan dan si alan. Di kajian dia jatuhkan martabat si fulan. Kadang ketemu si fulan yang dia benci dimaki-maki di hadapan orang, dan seterusnya. Akhirnya orang ini benci dengan dakwah, kemudian lari dari dakwah. Lihat kata Nabi SAW, basyira wala tunaffira. Jangan, berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari dari dakwah. Dan tanfir, membuat orang lari dari dakwah, itu kerugian yang sangat besar. Akhirnya orang meninggalkan dakwah dia karena dia memiliki sifat tanfir, membuat manusia lari dari dirinya karena perilaku dan sikap yang kurang baik. Lihat Nabi Muhammad SAW, ketika orang Arab Badui datang ke masjid kencing, disebutkan di dalam hadis, fazajarahun nas. Semua orang lihat si orang Arab Badui ini kencing di masjid, semuanya teriak. Maka ditahan sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, jangan, biarin dia. Selesai Arab Badui tadi kencing, maka disuruh ngambil air, disiram kencingnya tersebut, kemudian dipanggil orang Arab itu sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini tidak layak kecuali untuk sholat, berzikir, dan baca Al-Quran. Subhanallah, lihat. Orang itu didakwakan nama Nabi dengan memberikan kabar gembira dan kemudahan. Yang tadinya dia takut pengen lari, ketemu Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang baik, akhirnya menerima dakwah tersebut. Sampai dalam riwayat dikatakan, saking senangnya dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad aja, yang lainnya jangan. Ya. Kata Nabi SAW, dayyaqta wasi'an, engkau telah menyempitkan yang luas ini.
Lihat ada orang di malam hari dia berbuat perbuatan nista kepada seorang wanita bukan mahram, tapi tidak zina. Maka dia datang kepada Nabi SAW di pagi hari penuh penyesalan. Dia bilang, ana tadi malam telah berbuat kepada seorang wanita semuanya kecuali zina. Dan Nabi rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Sama Nabi bukan dimaki-maki. Waduh, ente brengsek misalnya, atau ini bejat ente ini. Lihat kata Nabi SAW, as-salaita ma'ana al-fajr. Apakah kamu tadi subuh sholat bersama kita? Kata laki-laki tersebut, iya. Maka sholat subuh kamu itu mengampuni dosa malam kamu tadi malam. Lihat subhanallah. Orang datang kepada Nabi mahmum mahzun, penuh dengan gundah gulana dan sedih. Dia keluar dari majelis Nabi SAW tenang dan bahagia dengan penjelasan Nabi SAW. Jadi jangan sampai ada orang galau, bingung, datang ke ustadz atau duduk di majelis, keluar tanpa galau dia. Ya, nah ini tidak sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad SAW. Basyira wala tunafira. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lain lari dari dakwah. Yang kedua, yang ketiga, ijtami'a wala tatafarraqa. Berkumpullah kalian, jangan berpecah belah. Dan ini nanti dibahas poin ini di dalam kitab yang kita kaji. Maka di antara prinsip dasar dakwah salafiyah adalah ijtima'. Selalu berkumpul dan bersatu padu. Sedangkan tanda ahlul bidah iftiraq. Dia selalu berpecah belah. Makanya semua hal yang dikhawatirkan ada indikasi berpecah belah ditahan. Ya, jangan sampai terjadi perpecahan. Ya. Karena kalau sudah pecah itu terjadi perselisihan dan juga azab. Ya, makanya di sini pentingnya ijtima', berkumpul, bersatu padu. Makanya Mu'adz dengan Abu Musa al-Asy'ari dia berdakwah bersama ke Yaman dan pulang masih bersatu padu, tidak berpecah belah. Ya. Nah, ini ijtima' penting. Dan banyak praktek Nabi SAW tentang ijtima'. Di antaranya Nabi SAW ketika merenov Ka'bah, dia renov dengan bangunan yang berbeda. Enggak sesuai dengan keinginan dia. Kata Nabi SAW, karena orang-orang ini belum paham kalau aku ubah bangunannya nanti terjadi fitnah. Dan kalau terjadi fitnah terjadi perpecahan. Dan kalau pecah itu bukan kebaikan. Makanya Nabi melakukan hal tersebut agar manusia tidak berpecah belah. Sampai Ibnu Taimiyah ya ikhwah mengeluarkan satu kaidah. Tarkus sunnah, meninggalkan sunnah dalam rangka untuk manusia berkumpul dan tidak berpecah belah, itu dianjurkan. Bisa difahami ya. Jadi kadang sebagian manusia itu belum tahu sunnah. Sunnah di dalam sholat atau sunnah di dalam praktek-praktek kehidupan dan yang lainnya. Maka sunnah itu boleh ditinggalkan, apalagi kalau dia mempertahankan sunnah tadi atau mengaplikasikan sunnah, itu bisa terjadi perpecahan di tengah-tengah manusia. Misalnya apa di kita? Misalnya anggap sholat taraweh panjang misalnya. Ya. Sedangkan kata Nabi SAW, afdalus sholat tulul qunut. Sholat yang paling panjang sholat yang paling terbaik adalah yang paling panjang. Tapi antum jadi imam di pelosok wanayasa misalnya. Yang biasa baca surat apa? Biasanya surat apa itu? Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Asy-Syarah dan yang lainnya. Subhanallah, dia jadi imam rakaat pertama setengah juz 30. Ya, atau mungkin 3 surat, 4 surat dari juz 30 yang panjang-panjang. Akhirnya kelar, ada belakang orang udah pada kesel. Ya, itu bagus. Dia mempertahankan ini sunnah sholat malam atau sholat tarawih seperti ini. Cuman menghidupkan sunnah apabila menimbulkan iftirak, furqah, maka lebih baik ditinggalkan. Bisa difahami ya? Nah, ini hal-hal seperti ini harus dijaga. Karena prinsip dasar dakwah salafiyah dan prinsip dasar agama adalah ijtima'.
membuat manusia berkumpul. Bukan berarti dia meninggalkan sunnah tadi, tapi sunnah dipraktekkan secara bertahap sampai manusia benar-benar siap untuk mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, makanya subhanallah ya ikhwah, intinya dakwah dibangun di atas ilmu. Makanya orang yang berdakwah itu seperti mujahid, orang yang jihad. Apabila seseorang yang jihad, arogansi, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki strategi, maka dia cepat hancur dan cepat dibunuh oleh musuhnya. Begitu juga seorang dai, apabila dia berdakwah hanya modal semangat, tapi dia tidak punya ilmu dan tidak punya strategi, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar ketika dia berdakwah. Ya, maka alladzi la ya'lam atau al-jahil yufsid aktsar mimma yuslih. Orang yang bodoh dan orang yang tidak berilmu merusak lebih banyak dibandingkan membenarkan. Maka ini juga nasihat, seseorang jangan terburu-buru untuk berdakwah. Antum tidak dituntut oleh Allah untuk berdakwah secara luas, mengumpulkan banyak orang kalau antum tidak punya ilmu. Antum ajarkan ilmu sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada diri antum. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa antum memposisikan diri kepada perkara yang berat sedangkan Allah memberikan kepada antum keringanan yang besar? Kenapa antum harus masuk kepada wilayah para nabi dan para rasul dengan ilmu yang minim? Sedangkan kalau antum gak masuk ke wilayah tersebut terselamat. Tapi kenapa memaksakan diri untuk masuk di bab ini? Memaksakan untuk menjawab pertanyaan, memaksakan untuk khutbah dengan ilmu yang minim, memaksakan untuk mengisi kajian, berfatwa, sampai ya ikhwah memaksakan diri untuk menjadi panitia-panitia yang sibuk untuk ngurus kajian. Sedangkan dianya sendiri tidak pernah meningkatkan kualitas ilmunya. Ya, sebagian panitia kajian subhanallah nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa dia maksakan diri untuk memikirkan dakwah sedangkan Allah mewajibkan dia untuk bisa baca Al-Quran? Sebagian orang berdakwah dia tidak tahu tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa dia paksakan dakwah sedangkan Allah nuntut dia untuk belajar terlebih dahulu sebelum berdakwah? Makanya ya jangan sampai seseorang ini maghrur, tertipu. Ya, berdakwah sesuai dengan kapasitas dan berdakwah dengan wasail, sarana yang sangat banyak dakwah itu. Dakwah nggak mesti berbicara, dakwah nggak mesti tampil, dakwah nggak mesti dilihat manusia. Dengan akhlak yang baik seseorang telah berdakwah, dengan muamalah yang baik seseorang telah berdakwah, dengan perkataan yang baik seseorang telah berdakwah. Bahkan sebagian orang menjadi dai dengan keteladanannya walaupun dia tidak mengucapkan kata-kata. Nah, maka ini pentingnya ya ikhwah, seseorang memahami kaidah-kaidah dan juga mengetahui kualitas diri. Sebagaimana dikatakan rahimahullah imra'an alima qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Dan tidak semua sahabat itu menjadi ulama. Dan tidak semua sahabat berdakwah lewat ilmu. Katakanlah Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ya, dia tidak berdakwah lewat ilmunya, tapi berdakwah lewat apa? Jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena dia dikasih oleh Allah kelebihan dalam bab strategi perang. Amr ibn al-As dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan diplomasi, maka dia berdakwah dengan diplomatiknya. Ya, sebagian sahabat berdakwah dengan hartanya. Bahkan sebagian sahabat berdakwah dengan sesuai yang kemampuannya. Tidak semua sahabat menjadi ulama. Bahkan jumlah ulama dari kalangan sahabat itu sedikit. Tapi mereka berilmu. Ya cuman mereka memposisikan dirinya sesuai dengan kemampuannya.